Tes tes. Oke. Perkenalkan, nama saya Hanunda Pak Andika. Di sini dari NIP saya itu 122411003. Seperti yang sudah dilihat di PPT. Saya di sini akan menjelaskan proyek akhir saya buat tugas pemrograman dengan dosennya Pak Yul. Oh ya, saya masih semester 2. Oke. Pertama, saya akan jelaskan tentang apa sih tentang aplikasi saya. Aplikasi saya itu temanya itu aplikasi penggajian karyawan. Ya, jadi saya nanti bakal tunjukkan di PP PowerPoint-nya. Nah, di sini saya desain ada hak akses ya. Jadi di aplikasinya itu ada hak akses. Itu ada nanti di login kita bisa pilih karyawan dan finance. Nah, kalau karyawan dia cuma bisa akses form biodata dan gaji. Jadi kalau misalkan karyawan dia cuma bisa insert biodata tentang biodata mereka, juga bisa lihat gajinya. Nah, sementara kalau finance seperti yang dilihat di PowerPoint ada biodata, jabatan, kehadiran, penilaian kerja, potongan, hitung, dan pembayaran dan gaji. Gitu. Nah, seperti yang sudah lihat, jadi di PowerPoint, jadi di login sebelum di login kita kalau udah punya akun ya tinggal login aja. Cuman kalau belum kita register. Nanti kalau setelah register nanti ke login lagi. Terus habis itu kalau dia role-nya itu karyawan, dia cuma bisa tadi seperti yang sudah bilang, cuma bisa input atau insert biodata dan cuma bisa lihat gaji. Nah, untuk finance dia cuma bisa, dia bukan cuma sih sebenarnya, dia bisa input biodata, jabatan, kehadiran, penilaian, potongan, pembayaran, dan bisa call hitung gaji. Jadi saya kan pakai MySQL. Nah, di MySQL itu nanti saya sudah ada tambahkan SP atau store procedure, itu jadi otomatis gitu. Nah, jadi karyawan itu belum bisa lihat gaji kalau misalkan dia belum, kalau si finance saya itu belum hitung gaji gitu. Nanti misalkan kalau sudah finance saya bisa hitung gaji, sudah hitung gaji dan datanya itu di tabel gaji penggajian itu udah ada, nanti si karyawan bisa lihat gajinya. Setelah kalau sudah dua-duanya sudah bisa lihat, nanti hasilnya itu outputnya itu slip gaji seperti yang di PPT. Nah, untuk perhitungan gajinya, di sini saya ambil yang simple aja. Jadi pertama itu gaji pokok itu ditentukan oleh jabatan. Nah, nantinya saya di database itu ada beberapa tipe jabatan ya dengan gaji pokok yang berbeda-beda. Nah, terus setelah itu ditambah bonus kinerja. Bonus kinerja ini nanti di form penilaian, finance ya. Untuk akun finance yang tipe yang role finance, dia penilaian bisa nambah berapa gajinya dari bonus gajinya. Nah, setelah itu dikurangi potongan kehadiran. Potongan kehadiran itu ditentukan oleh berapa banyak alpha dalam satu bulan tersebut dalam form kehadiran. Jadi di finance nanti dia bisa input di bulan di bulan ini hari apa dia alpha, sakit atau hadir. Teman, kalau yang saya hitung saya setnya itu di alpha saja. Jadi misalnya kalau sakit dia tetap gak ngaruh, belum. Jadi nggak ada, misalnya dia kalau cuma sakit di bulan itu doang, dia tetap potongannya kehadirannya tetap 0. Cuman kalau misalkan dia alpha 2 kali, saya desainnya itu satu alpha itu 50.000. Jadi misalkan kalau dia alpha 2 kali selama sebulan, dia nanti potongannya akan 100.000. Nah, seperti itu. Terus setelah itu dikurang total potongan. Nah, itu total potongan itu ditentukan oleh PPH, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan potongan lainnya. 4 field itu bisa di-insert di form potongan nanti saat aplikasi di run ya. Dan hasilnya itu gaji bersih dan slipnya di form gaji.
Nah, oke, sudah. Itu penjelasan desain dari aplikasi saya. Sekarang kita coba run ya. Ntar, ini login. Kita coba, saya sudah loginnya seperti ini. Saya runkan. Ya, tunggu sebentar. Ini memang rada lama. Oke, di sini kita bisa lihat. Di sini karena misalkan kita karyawan baru, jadi belum punya akun kan. Kita coba register dulu. Misalkan nama username-nya siapa? Misalkan Andik, passwordnya tuh misalkan saja 12345, biar gampang aja. Coba terus username sama Andik kita sama nama kita samakan aja biar gampang. Andik. Terus role misalkan dia sebagai karyawan. Jadi tadi seperti yang dijelaskan, kalau sebagai karyawan berarti dia cuma bisa lihat form, biodata, dan gaji. Oke. Nah, registrasi berhasil. Nanti balik lagi ke login. Kita coba masuk pakai akun yang sudah dibuat. Ini passwordnya. Oke. Masuk profil sebagai karyawan. Nah, dia sebagai karyawan dia cuma bisa lihat biodata, isi biodata. Nah, biodata ini sebenarnya saya set, misalkan kalau udah ada biodata dia langsung ngeset sini. Cuman kalau misalkan belum ada biodata, misalkan belum pernah ngisi biodata, bakal muncul notif seperti ini. Ya, kita set dulu NIP-nya. Misalkan saya ngikutin yang di database saja, karena di database udah sampai 00. Misalkan ini database ini, kita database karyawan udah sampai ya berarti 006, berarti ini NIP-nya 007. Sebenarnya bebas aja, nggak apa-apa, cuman saya pengen samain aja. Terus ada departemennya apa, bebas, karena ini nggak pengaruh, cuman penjelasan doang, keterangan doang, bukan penjelasan sih, lebih tepatnya keterangan. Misalkan pemasaran, statusnya tetap, ini juga nggak ngaruh sebenarnya status, cuman ini doang. Tanggal masuk dia misalkan bulan Juli. Ini rekening bank saya bebaskan aja ini karena cuman keterangan doang, lengkap aja. Nama bank juga sama, misalkan apa, bank A. Nah, ini yang ini role dia sebagai apa, karena ini berpengaruh nanti ke gaji pokok. Saya bakal pilih manager. Save. Data berhasil diperbarui. Nah, untuk gaji kita coba cari nama Andik. Seharusnya belum bisa karena nanti di finance-nya kan belum hitung gaji ya kan, atau juga belum belum hitung gaji, jadi seharusnya nggak bisa ini dibuat search hitung gaji. Nah, data tidak ditemukan untuk nama Andik. Jadi untuk biar bisa cari gaji sama Andik, data finance-nya harus itu ditambahin. Oke. Ya sudah. Sekarang kita coba close dulu. Terus kita coba run lagi. Nah, sekarang kita coba pakai tadi kan role karyawan. Sekarang kita coba buat role finance. Register. Role-nya finance. Username-nya bisa bebas saja. Siapa ini? Password-nya gampang aja biar gampang diingat. Nama sama username saya samain aja biar gampang. Oke, registrasi berhasil diperbarui. Sekarang coba pakai akun yang finance. Login sebagai finance. Nah, sebagai finance kita tentuin dulu tadi juga sama biodata finance-nya atau biodata orang. Ini sebenarnya biodata finance-nya.
Jadi aplikasi biodata ini bisa dipakai di dua hak akses, jadi bisa dipakai karyawan, bisa dipakai uh, finance. Untuk NIP-nya tadi kan 006 017 ya, berarti 008. Gitu kan? Bentar ya, saya cek dulu. Ya 007. Ini karena masih kosong aja karena belum diupdate di itunya. Nah, ini departemen, ini keterangan aja, cuman sekarang ini dia cuman finance. Ya udah, status, tanggal masuk Juli, terangan bank 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini ke asal aja. Ini juga berpengaruh ke nanti ke misalkan kan akun finance saya, dia bisa ini ngaruhnya tentang berapa banyak gajinya gitu. Oke, save. Nah, ini jadi dia misalkan kalau di akun finance dia bisa nambahkan jabatan, misalkan kita tambahkan jabatan tipe apa, misalkan keamanan gitu, nama jabatannya berarti security. Nah, gaji pokoknya misalkan cuma 500. Aduh, maaf. Oke, di save. Nah, ini tuh, maaf. Nah, di security kita bisa nambahkan jabatan security. Nah, seperti itu. Nanti ini ngaruhnya ke ini pas lagi biodata ini nambah security. Nah, gitu. Terus kehadiran. Nah, di kehadiran ini orang finance bisa nambah kehadiran orang karyawan atau finance itu sendiri. Misalkan tadi kan Andik, tadi kan kita barusan buat Andik. Nah, buat Andik ini misalkan dia di tanggal 2 dia misalkan hadir. Kalau hadir nanti di pengajian nggak ada potongan, artinya potongannya 0, kita sepanjang nggak apa-apa. Oke, misalkan Andik lagi di tadi kan 2 ya, saya sudah tambahkan misalkan kalau tanggal ini harus nggak boleh sama, misalkan ini kan tadi kan 2, sekarang juga tambah 2, misalkan izinnya tuh sakit. Nah, karena sudah memiliki data tersebut, jadi ya di tanggal itu nggak boleh ada duplikat atau yang sama lah. Jadi misalkan tanggal 3 sakit izin cuti itu memang nggak ngaruh apa-apa, jadi nggak bakal kehitung juga nanti di perhitungan gaji, cuman kita tambahin aja nggak apa-apa. Misalkan Andik di tanggal ini misalkan dia alpha. Oke, alpanya 1, berarti dia nanti dipotongannya sekitar 50.000 kan. Dan admin itu gaji admin itu sekitar 5 juta. Nah, nanti bakal dikurang 50.000 seperti itu. Misalkan ke tanggal ini juga kita apa untuk adik. Nah, seperti itu. Ini kalau role finance dia bisa ngatur lagi nih. Nah, terus penilaian ini buat finance kita bisa buat penilaian kinerja Andi. Misalkan ini soalnya kayak gini nih berpengaruh ke nanti ke seperti yang udah jelaskan di PPT itu, nanti ngaruh ke perhitungan gaji. Misalkan di bulan Juli 2025 nilai kerja ini sebenarnya nilai kerja nggak terlalu ngaruh, cuman keterangan doang. Yang 78 bonus kinerja kita kasih cuma 200.000 aja. Ini catatan sebenarnya nggak apa-apa, cuman nggak diisi atau nggak diisi. Tapi yang paling penting itu ini bonus kinerja nanti ini harus di tentang perhitungan gajinya. Itu step. Oke. Terus potongan kan di aplikasi penggajian kan ada potongannya kayak pajak lah atau apa. Nah, ini misalkan Andik di bulan ini di bulan
Juli 2025, potongannya misalkan PPh-nya 200, BPJS-nya 100, ketenaga kerjaannya 150, 150.000 ya maksudnya, dan potongan lainnya misalkan 25.000. Save. Oke. Setelah itu dihitung gaji, baru dihitung misalkan ini Andik di bulan Juli, ya kan, Juli 2005 kita hitung gajinya yang dari jabatan yang sistemnya sama kayak di PPT ini kita hitung call. Nah, untuk itu untuk ID karyawan kan 7, ini 7 periode bulan 7 gajinya kan tadi kan oh maaf, tadi bukan admin, gajinya kan manajer 9 juta di ininya. Nah, manajer 9 juta, total potongannya berarti 475.000, terus potongan kehadirannya 100 kan, berarti tadi kan ada dua kali alfa, nah makanya 100.000, bonus kinerjanya 200, jadi total bersihnya itu dihitung dari seperti yang di PPT, total gaji ditambah bonus kinerja dipotong total potongan dan potongan kehadiran, hasilnya 8.625.000. Ini status pembayaran, ini buat misalkan status pembayaran, tanggal pembayaran nanti kita input di sini. Setelah kita hitung misalkan finance-nya udah ngebayar nih, kita coba kita kan tadi kan belum bayar, kita coba bayar nih Andik, status pembayaran sudah dibayar tanggal bulan 7 ya, bulan 7 tahun 2025, tanggal pembayarannya misalkan tanggal 11. Save. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lihat Andik search. Kan tadi kan karena tadi finance sudah input banyak banget, maksudnya sudah input itu data-datanya, kita bisa lihat gajinya. Nah, seperti ini, dan statusnya tadi kan barusan nih pembayarannya, statusnya sudah dibayar tanggal 11 bulan 7 2005. Nah, setelah itu kita bisa lihat slipnya. Maaf, kita bisa lihat slipnya di sini nih, bukan di finance tapi di biodatanya, maksudnya di user karyawannya. Maaf, kita run lagi. Oke, kita lagi pakai login gaji, kita bisa lihat maksudnya ini Andik search ini slip gaji. Nah, ini slip gajinya, muncul slip gajinya seperti itu. Aplikasi dari aplikasi pengajian saya ini sebenarnya Herat ini nama PT-nya, Herat ini. Nah, seperti itu. Oke. Untuk saya codingan untuk mempersingkat waktu juga, ini sudah berapa menit? Sudah 18 menit. Saya untuk codingan, untuk mempercepat waktu, saya juga codingan saya hanya scroll saja, menampilkan saja biar untuk mempercepat waktu juga. Saya udah 20 menit record saya. Ini codingan login seperti ini, Pak. Saya scroll pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Ya, seperti ini. Nah, login. Setelah itu tadi kan login, ini login, kita coba buka register, form register dan codingannya. Nah, codingannya seperti ini, Pak. Ya, di sini saya juga di project ini saya pakai anak kelas juga ya, jadi
bisa lihat nih ada kelas program, session, sama tim color. Nanti saya bakal jelaskan. Ini sekarang saya review codingannya aja dulu. Saya nggak bakal jelasin codingan karena sudah record 20 menit. Ya seperti ini codingannya. Kalau misalnya kurang jelas nanti bisa di pause Pak. Nih. Kalau yang kurang jelas atau bisa di pause. Tapi intinya begitu Pak. Setelah itu kita buat buka dashboard users atau dashboard buat karyawan. Ya seperti ini codingannya. Ini sebenarnya saya codingan juga saya nggak terlalu bukan nggak terlalu paham, banyak ya, nggak banyak yang terlalu nggak banyak paham codingan, soalnya saya dibantu AI Pak. Oke. Ini sebenarnya codingan disable button ini buat buttonnya Pak, button di sininya. Nanti kan tadi kan lagi dipencet tuh biodatanya itu sedikit membesar kan. Nah itu ini codingannya sama tema color. Tema color nanti dia juga ngaruh ke ini kelas ini Pak. Gitu. Disable button juga buat kalau misalkan ya nggak pencet apa-apa mengecil lagi, dan itu. Ini open side form ini buat di sini nih. Ini kan sebenarnya ada panel Pak di belakang sini. Nanti di panelnya itu nampilin form-form yang di sini Pak, di form ini, form anaknya, form biodata, gaji, form gaji, slip gaji, form gaji, hitung, jabatan, dan kehadiran. Kayak begini codingannya. Karena ini dashboard user cuma ada 2, jadi bukannya karena button ada 2 dan open formnya cuma 2 doang, gitu sih Pak. Nah sekarang kita coba buka dashboard of finance codingannya. Seperti ini finance, bisa dilihat aja Pak. Kalau misalkan kurang jelas bisa di pause saja. Ini saya tema color juga sama karena pakai color. Desainnya juga sama karena tema colornya. Ini ya seperti itu. Nah di finance kan tadi seperti yang udah dibilang, kalau di user kan cuma dua button doang, masa cuma bisa dua tab doang, biodata sama gaji. Kalau finance ya banyak ya, ada berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 button. Jadi di sini ada open platformnya ada 8 button. Nih 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah begitu. Setelah itu kita coba buat lihat codingan formnya. Ini biodata saya buat. Oke. Ya, nah ini codingan form biodata saya scroll aja karena untuk mempercepat waktu. Nah ini set using ini. Jadi tadi kan udah dibilang ya, kalau misalkan sudah ada pesingiran, misalkan sudah ada biodatanya, sudah ada data, dia bakal munculin di tabel text box atau combo box atau yang lain. Nah ini codingannya Pak. Ini tombol 2 buat nge-clear aja. Tadi kan ada tombol 2. Tombol 2. Ini load jabatan sama load karyawan, ini buat combo box Pak.
tadi kan ada combo box yang kita bisa pilih. Nah itu ini yang misalkan kita bisa pilih dari otomatis dari database-nya Pak. Jadi kita nggak milih nggak di combo box-nya ini jabatan di combo box-nya itu isinya tuh dari database Pak, bukan dari isi sini. Jadi ini misalkan kita coba cek ya. Tuh, cuman ini kalau misalnya saya hapus juga nggak masalah. Jadi kan di combo box kan ada banyak kan, bukan 3 ini doang. Nah, sebenarnya nggak apa-apa. Tadi cuman buat pas lagi tes aja Pak. Kalau misalkan nggak, tuh, ini form slip gaji ada, saya buka, nggak apa-apa. Ini saya pakai untuk nampilinnya pakai rich text box ya, rich text box. Jadi saya nggak ke PDF-in Pak. Sebenarnya bagusnya memang ke PDF-in, cuman saya itu Pak. Nah ini seperti ini codingannya di itu buat gaji. Seperti ini. Nah nanti munculnya yang ini, munculnya. Nah sudah, saya coba buka form gaji sama lihat codingannya. Nah codingannya seperti ini. Ya seperti itu doang. Terus kita coba buka hitung, form hitung yang buat tadi nge-call nge-call dari role finance-nya, nge-call itu data biar bisa nanti si karyawan bisa lihat gajinya gitu. Nah ini codingannya Pak. Ya sama, ya saya nggak mau jelasin lagi Pak. Ini salah saya, kalau misalnya saya jelaskan codingan bisa sampai 1 jam record Pak. Itu pun record belum uploadnya. Ini form jabatan tadi seperti yang sudah di-run. Oke, seperti ini. Ya, codingannya ya bisa dilihat. Untuk codingan memang saya banyak Pak di formnya. Ini salah saya formnya ada 13 form kalau nggak salah Pak. 13 atau enggak 12 form. Dan setiap form itu rata-rata codingannya tuh berapa, minimal tuh 100 line Pak. Jadi ya kalau misalkan saya jelasin ya bisa sampai 2 jam, 3 jam Pak untuk jelasin codingannya. Sementara pokoknya suruh record gitu. Ini saya jelaskan lagi. Tapi disclaimer dulu Pak, saya nggak bisa jelasin semua codingannya. Masa setiap ini return ini buat apa, ini apa. Saya cuma jelasin, oh ini buat ngelakuin sesuatu ini codingnya di sini loh, letaknya di misalkan di kehadiran buat nge-save dari 3 ini letaknya tuh di button 1. Nah saya bisa jelasin itu Pak maksudnya. Nah ini untuk saya scroll untuk codingan kehadiran seperti ini ya. Saya rada cepetin aja karena sepertinya uh, waktunya sudah lumayan waktu record saya. Oke, pembayaran kita coba buka. Ya codingannya seperti ini. Kalau misalkan bapaknya kalau misalkan scroll doang nggak kurang cukup,
Nanti Bapak bisa boleh minta saya file ininya, file si safnya. Nanti saya jadikan zip, saya kasih Bapak. Kalau misalkan saya kalau cuma nge-scroll doang kurang jelas atau gimana Pak. Nah, seperti ini. Oke. Ini. Oke. Sekarang penilaian kinerja. Oke, penilaian kinerja seperti ini. Codingannya. Ya, sudah penilaian kerja. Sekarang form potongan. Oke. Kita coba lihat codingannya. Oke. Ya, seperti ini. Ya, sudah. Sepertinya formnya sudah. Ya, anak form sudah. Dashboard, research sudah, finance sudah, login sudah, registrasi sudah. Nah, sekarang saya bakal cek codingan kelas saya. Yang pertama, tim color ini buat tadi kan kehadiran kan, misalkan saya pencet button apa gitu, button apa atau enggak, itu nanti kan ada warna-warnanya Pak. Warnanya berubah kan Pak. Nah, itu setnya di sini Pak, set classnya. Nah, ini untuk warna-warnanya Pak. Saya input di sini Pak untuk warna-warnanya. Nah, ini untuk codingannya. Bisa apa saja kalau kurang jelas. Nah, sekarang saya bakal jelasin kelas ini Pak, program ini. Kan bisa dilihat Pak, dari misalkan dari form di form di login atau enggak di form biodata. Form biodata ini kan panel Pak, cuman dia panelnya itu kan lihat ujungnya Pak. Ujungnya itu maaf kalau kurang jelas. Nih tuh. Ujungnya tuh tumpul Pak. Nah, saya bikin custom panel yang ujungnya tumpul itu di sini Pak, di program CS. Nah, ya seperti itu. Nah, sekarang saya coba jelaskan form session. Session ini buat apa formnya? Nah, tadi kan misalkan saya login gitu. Coba saya jelaskan dulu dah saat running. Tadi di akun Andik atau enggak akun Dava, mau finance atau apa, tadi kan karena nggak pas lagi masuk biodata, karena belum ada biodata, nanti muncul notif kan. Nah, kan saya masuk lagi, login ya sebagai finance, kita klik biodata, sudah langsung ada ini ke save. Misalkan sudah input data, nah nanti langsung muncul di sini. Nah, session ini buatnya untuk munculin ininya Pak. Ada juga codingan di biodatanya, di form biodata sama form biodatanya. Cuman butuh kelasnya di sini Pak. Nah, seperti itu Pak. Oke Pak, sepertinya sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada butuh sesuatu, tinggal tanyakan kepada ketua kelas kelas saya 06 semester 201 Pak. Bisa tanyakan di grup atau apa. Dan terima kasih Pak sudah nonton sampai sejauh ini. Bye bye.